Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku sekalian? Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Alvin Bambang Pagunatanaya. Saya adalah salah satu mahasiswa di kampus Universitas Bali Bandung, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, jurusan Bahasa Indonesia dan Sastra. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang mata kuliah semantik. Apa yang disebut semantik? Semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari arti atau makna yang terkandung dalam suatu bahasa atau jenis representasi lainnya. Dengan kata lain, semantik adalah pembelajaran tentang makna. Makna-makna tersebut terbagi menjadi 25 jenis makna. Yang pertama adalah makna afektif. Makna afektif adalah makna yang muncul akibat reaksi pendengar atau pembaca terhadap penggunaan bahasa. Contohnya seperti anjing itu sangat galak. Pada kalimat ini, kata anjing bermakna sejenis hewan. Terus anjing kamu mampuslah. Pada kalimat ini, kata anjing bermakna orang yang dianggap rendah sehingga martabatnya sama dengan anjing. Itulah yang disebut makna afektif. Makna afektif sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah makna afektif tinggi. Biasanya makna afektif tinggi terdapat pada karya sastra klasik seperti itu. Contohnya seperti Bahtera. Bahtera mengandung makna kapal atau perahu. Dan yang kedua, makna afektif ramah. Biasanya digunakan pada kehidupan sehari-hari di masyarakat. Seperti cicil yang bermakna angsur, akur yang bermakna cocok atau sesuai, seperti itu. Yang ketiga adalah makna afektif kasar. Biasanya berada dalam kata-kata yang berasal dari bahasa daerah, seperti bini yang mengandung makna istri, bunti yang mengandung makna hamil, seperti itu. Jenis makna yang kedua adalah makna denotatif. Makna denotatif sering juga disebut makna denotasional, makna konseptual atau makna kognitif, karena dilihat dari sudut yang lain. Pada dasarnya sama dengan makna referensial, sebab makna denotatif ini lazim diberi penjelasan sebagai makna yang sesuai dengan hasil observasi menurut penglihatan, penciuman, pendengaran, atau pengalaman lainnya. Makna denotatif ini menyangkut informasi-informasi faktual objektif. Sering juga disebut makna sebenarnya. Contoh, kita ambil contoh seperti gadis dan perawan, memiliki makna denotasi yang sama, yaitu wanita yang belum bersuami atau belum pernah bersetubuh, seperti itu. Yang ketiga adalah makna deskriptif. Makna deskriptif yang juga biasa disebut makna kognitif atau makna referensial adalah makna yang terkandung di dalam setiap kata, makna yang ditunjukkan oleh makna itu sendiri. Seperti seseorang mengatakan air, maka yang dimaksud adalah sebuah benda cair, air yang digunakan untuk minum, mandi, dan lain sebagainya. Jika seseorang berkata ambillah segelas air, maka yang dibawa pasti benda cair, bukan benda padat. Jadi seperti itu. Adalah makna ekstensi. Makna ekstensi mencakup semua makna atau kemungkinan makna yang muncul dalam kata. Contohnya seperti ayah. Ayah bermakna sebagai orang tua anak, pemimpin keluarga, mencari nafkah untuk anak dan istrinya, seperti itu.
Yang kelima adalah makna emotif. Makna emotif adalah makna yang melibatkan perasaan, baik positif ataupun negatif. Kita ambil contoh seperti engkau kerbau. Di sini si pendengar jika mendengarkan kalimat ini pasti akan merasakan hal yang tidak enak. Itu dalam negatif, dalam hal negatif. Sedangkan dalam hal positif seperti engkau bagai bidadari, si pendengar akan merasa senang, seperti itu. Yang keenam adalah makna glepleker. Makna glepleker adalah makna yang muncul karena sugesti emosional dan makna yang berhubungan dengan kata atau ungkapan tabu. Seperti contohnya kata besi tubuh, ejakulasi. Dalam kata-kata itu tidak sopan dalam pergaulan sehari-hari, seperti itu. Makna yang ketujuh adalah makna ideasional. Makna ideasional adalah makna yang muncul sebagai akibat penggunaan kata yang berkonsep, kata yang dapat dicari konsepnya atau ide yang terkandung di dalam kata tersebut. Contohnya seperti kata demokrasi, yakni adalah istilah politik. Yang kedelapan adalah makna intensi. Makna intensi merupakan makna yang menekankan maksud pembicara menurut Harimurti 1982.2103. Contohnya seperti saya minta roti. Itu adalah sebuah penekanan, saya mau menyimpan roti. Itu yang dimaksud makna intensi. Yang kesembilan adalah makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang menyangkut hubungan indera bahasa atau makna yang muncul akibat berfungsinya sebuah kata di dalam kalimat. Contohnya dalam bahasa Indonesia terdapat kata dua. Jika kata dua ditempatkan dalam kalimat, misalnya dua atau dua, masih dua, baru dua, dua kali. Urutan kata dua memperlihatkan makna yang berbeda-beda. Makna inilah yang disebut makna gramatikal. Yang ke-10 adalah makna kiasan. Penggunaan istilah arti kiasan ini sebagai oposisi dari arti sebenarnya. Oleh karena itu, semua bentuk bahasa, baik kata, frase atau kalimat yang tidak menunjuk pada arti sebenarnya disebut mempunyai arti kiasan. Contohnya seperti bentuk putri malam dan arti bulan, raja siang dalam arti matahari, pencakar langit dalam arti gedung bertingkat tinggi, seperti itu. Yang ke-11 adalah makna kognitif. Makna kognitif adalah makna yang menunjukkan adanya hubungan antara konsep dengan dunia nyata. Makna kognitif bermakna lugas dan apa adanya. Seperti kita ambil contoh kalimat kata pohon bermakna tumbuhan yang memiliki batang dan daun dengan bentuk yang tinggi besar. Inilah yang dimaksud dengan makna kognitif karena bahasa Indonesia banyak yang dimaksud dengan pikiran. Yang ke-12 adalah makna kolasi. Adalah makna yang berhubungan dengan penggunaan beberapa kata di dalam lingkungan yang sama. Contohnya kata ikan, gurame, sayur, tomat, minyak, bawang, telur, garam, dan cabai. Itu pasti berada di lingkungan dapur. Contoh lainnya seperti sabun, sikat gigi, Pepsodent, itu berarti ada di kamar mandi, seperti itu. Ke-13 adalah makna konotatif. Makna konotatif adalah makna yang muncul dari makna kognitif. Ke dalam makna kognitif ini ditambahkan makna komponen lain. Karena makna konotatif muncul sebagai akibat asosiasi perasaan pemakai bahasa terhadap kata yang didengarkan atau yang dibaca. Misalnya amplop. Kata amplop bermakna sampul yang berisi tempat mengisi surat yang akan disampaikan kepada orang lain.
Seperti itu. Ke-13 adalah makna konotatif. Makna konotatif adalah makna yang muncul dari makna kognitif. Ke dalam makna kognitif ini ditambahkan makna komponen lain. Karena makna konotatif muncul sebagai akibat asosiasi perasaan pemakai bahasa terhadap kata yang didengarkan atau yang dibaca. Misalnya amplop. Kata amplop bermakna sampul yang berisi tempat mengisi surat yang akan disampaikan kepada orang lain. Ke-14 adalah makna konseptual. Makna konseptual adalah makna yang sesuai dengan konsepnya. Makna yang sesuai dengan referensinya. Contohnya seperti kata kuda. Kata kuda memiliki makna sejenis binatang berkaki 4 yang bisa dikendarai. Seperti itu. Yang ke-15 adalah makna konstruksi. Makna konstruksi merupakan makna yang terdapat di dalam suatu konstruksi kebahasaan. Misalnya makna milik atau yang menyatakan kepunyaan di dalam bahasa Indonesia. Contohnya ini adalah rumah Yopi. Itu adalah tas mama, seperti itu. Ke-16 adalah makna kontekstual. Makna kontekstual adalah makna sebuah leksem atau kata yang berada di dalam satu konteks. Contohnya rambut di kepala nenek belum ada yang putih. Dan contoh lainnya adalah sebagai kepala sekolah dia harus menegur murid itu. Makna konteks dapat juga berkenaan dengan situasinya, yakni tempat, waktu, dan lingkungan. 17 adalah makna leksikal. Makna leksikal adalah makna yang dapat berdiri sendiri. Contohnya dalam bahasa Indonesia terdapat kata gawang. Kata gawang bermakna dua tiang yang dihubungkan dengan kayu kanan kiri dan palang atas. Sedangkan kata gawang dan KBBI dapat diartikan dua tiang yang berpalang sebagai tempat sasaran memasukkan bola dalam sebuah pertandingan. Seperti itu. Yang ke-18 adalah makna luas. Makna luas adalah makna yang terkandung pada sebuah kata yang lebih luas dari yang diperkirakan. Contohnya kursi roda dengan kursi, memberi dengan menyumbang, warisan dengan harta. 19 adalah makna piktorial. Makna piktorial adalah makna suatu kata yang berhubungan dengan perasaan pendengar atau pembaca. Misalnya pada situasi makan, kita berbicara tentang sesuatu yang menjijikkan dan menimbulkan perasaan jijik bagi si pendengar, sehingga menghentikan kegiatan makan tersebut. Perasaan jijik itu muncul karena si pendengar mendengar ucapan itu. Seperti itu. Ke-20 adalah makna proporsional. Makna proporsional adalah makna yang muncul bila kita membatasi pengertian tentang sesuatu. Makna proporsional juga mengandung saran, seperti contohnya matahari terbit dari ufuk timur, cinta akan sakit, seperti itu. 21 adalah makna pusat. Makna pusat adalah makna yang dimiliki setiap kata yang menjadi inti ujaran. Makna pusat disebut juga makna tak berciri. Contohnya meja itu bundar, Ali seorang lelaki, Tia seorang perempuan. Yang kedua adalah makna referensial. Makna referensial adalah makna yang berhubungan langsung dengan kenyataan atau acuan. Makna referensial disebut juga makna kognitif karena memiliki acuan. Contohnya seperti seseorang mengatakan bahagia, maka yang diacu adalah gejala kebahagiaan, seperti tersenyum-senyum sendiri, tertawa-tawa sendiri, dan gaya bahasanya pasti akan lebih ceria, seperti itu. Yang kedua, tiga adalah makna sempit.
Makna sempit adalah makna yang lebih sempit dari keseluruhan ujaran. Makna sempit biasa juga disebut makna khusus. Contohnya, berikan gudang garam padanya. Urutan kata gudang garam mengacu pada rokok yang berlabel gudang garam. Seperti itu. 24 adalah makna stilistika. Makna stilistika adalah makna yang timbul akibat pemakaian bahasa yang berhubungan dengan emosi perasaan. Contohnya kata-kata sebuah kata gembira, kasihan, menolak, bahagia. Biasanya makna stilistika dihubungkan dengan kata-kata yang digunakan dalam hasil karya sastra. Yang terakhir adalah makna tematis. Makna tematis adalah makna yang muncul sebagai akibat penyapa memberi penekanan atau fokus pembicaraan pada salah satu bagian kalimat. Contohnya, apakah yang diajarkan guru itu? Oleh siapa matematika itu diajarkan? Kalimat yang pertama ingin mengetahui objek, dan yang kedua ingin lebih menekankan siapakah subjeknya, seperti itu. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, jika ada penjelasan yang kurang sempurna, karena saya masih dalam proses belajar juga. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.